Eh, Halo, selamat Ada yang pagi. selamat sore juga ya ternyata ya. Ada Pak Randy di New York. Iya, saya tadi udah lihat ada Bu Julita belakangnya udah terang banget, sementara saya lihat ke belakang masih gelap gitu ya. Jadi ini memang apa waktunya memang sangat berbeda-beda ya zona waktunya. Saya izin juga di sini menyapa Pak Pastor Heri. Selamat pagi Pastor Heri. Juga ada Pastor Raymond Jodarwo, ada rekan saya juga bergabung sini. Mungkin kapan-kapan boleh diajak pelayanan juga di MGC, Pak. Ya. Ya, pagi Siap. Pak Ferdinand. Pagi. Pagi. Sorry, oke. Ya, baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Kalau maring kayak begitu. saya yakin pagi hari ini semua kita diberkati Tuhan, semua kita bangun dengan sebuah ekspektasi untuk minggu yang baru, ya. Dan pagi hari ini saya ingin membagikan sesuatu bagian dari firman Tuhan, ya. Saya izin share screen sebentar. Sebentar. Baik Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak, sudah terlihat. Sudah. Baik. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan pagi hari ini, saya ingin membawakan sebuah pembahasan, bukan pembahasan lah ya, sharing lah ya. Sharing firman Tuhan yang saya beri judul, Ketika Khawatir Bukanlah Dosa. Ya, mungkin pas denger judul ini, pas baca judul ini, mungkin Bapak Ibu bingung mau bacanya. Maksudnya apa sih? Gitu ya. Kita cukup sering kan denger gitu. Nah, saya ingin kita beranjak dari satu pemikiran dulu ya. Baik Bapak Ibu, pertanyaan yang muncul dalam pemikiran kita pagi hari ini adalah apakah khawatir adalah lawan kata dari percaya? Ya, seringkali kita dengar ini ya. Wah, ini kamu khawatir berarti kamu tuh kurang percaya gitu ya. Kamu itu mungkin kurang iman makanya kamu tuh khawatir. Dan seringkali kita keluar dari mulut kita ya. Mungkin juga bukan keluar dari mulut kita, cuma kita sering dengar dari perkataan orang. Makanya seringkali ketika kita kemudian menjadi khawatir, ya, tiba-tiba dalam pemikiran saya, waduh, saya khawatir nih. Kayaknya saya ini orang Kristen yang kurang iman. Saya ini mungkin pelayan Tuhan yang kurang iman, gitu ya. Kita menjadi rasa tertuduh sendiri, ya. Nah, kalau kita memperhatikan dalam firman Tuhan, ternyata di dalam firman Tuhan, di dalam seluruh Alkitab itu, ada yang pernah teliti. Saya nggak pernah teliti ya, saya cuma dapat informasi. Ada 365 kali ya berbicara mengenai kekhawatiran atau ketakutan. Ya. Itu sama dengan jumlah hari dalam setahun. Berarti ya khawatir itu kayaknya sesuatu yang ini ya, yang menarik gitu ya. Oke, saya ingin kita ke satu bagian firman Tuhan dulu yang menjadi ayat tema. Soalnya kalau tidak ada ayatnya katanya bukan khotbah gitu ya. Cuma cerita doang. Ayat tema kita pagi hari ini diambil dari Filipi pasal 4 yang ada dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7 ya. Dikatakan di sini saya bacakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita ketemu dengan kata jangan ya, kalau di Alkitab kan banyak tuh kata jangan ya, terutama kalau kita ingat di 10 firman Tuhan, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, kata jangan, jangan, jangan gitu ya. Dan kita selalu muncul, waduh, jangan khawatir, berarti kalau saya khawatir ini saya berdosa ini, kurang lebih begitu. Ya kan? Muncul dalam pemikiran kita karena kata-kata jangan tadi. Tapi apakah benar menjadi kuat adalah suatu dosa seperti dengan judul yang saya bawakan pagi hari ini? Mari kita perhatikan beberapa tokoh di dalam firman Tuhan. Ya, saya nggak cari ambil cerita di luar firman Tuhan, kita ambil firman Tuhan. Beberapa tokoh yang kemudian sempat khawatir. Nah, pertama-tama Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam Mazmur, ya, saya nggak akan membacakan semuanya, ya. Nanti kita selesai jam 8. Jadi, contoh di dalam Mazmur 56 ayat 3 sampai 4 di sana Daud berkata, "Ketika aku takut." Ya.
atau ketika aku khawatir, aku percaya kepadamu, kepada Tuhan yang firman-Nya aku puji, kepada Allah aku percaya dan tidak takut. Adakah yang dapat manusia lakukan terhadap aku? Berarti Daud juga tercatat pernah khawatir, pernah takut. Juga hal yang sama di dalam Mazmur 94 ayat 19. Berkali-kali Daud mengalami rasa khawatir. Berkali-kali dia merasa takut. Mungkin Bapak Ibu jadi mikir, iya ya, Daud aja yang ngelawan Goliat, ya. Daud yang masih muda, diperkirakan umurnya 17 tahun ketika dia lawan Goliat, ya. Dia pernah lawan singa, serigala nggak usah dihitung, gitu ya. Dia bisa takut. Terus saya bagaimana ya? Ya kan? Ternyata Daud pun pernah khawatir, pernah takut. Kemudian di dalam Bilangan pasal 11 ayat 14 sampai 15, di situ juga tercatat Musa juga pernah khawatir. Musa seorang pemimpin bangsa Israel yang jumlahnya begitu banyak. Ternyata pernah takut juga. Pernah khawatir juga. Kemudian di dalam satu Raja-Raja pasal 19 ayat 3 sampai 4, kalau kita baca di sini nih kisah mengenai Nabi Elia. Ketika Nabi Elia sudah melawan 400 Nabi Baal, kemudian dia melarikan diri. Ya. Dia jadi khawatir dikejar-kejar oleh Isabel. Pertanyaannya sekarang, bisa khawatir? Bisa. Elia pun pernah khawatir. Dia khawatir nyawanya terancam. Demikian juga Paulus. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 28 dikatakan, itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya ketika kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Paulus, seorang rasul yang menulis begitu banyak dari kitab Perjanjian Baru, juga pernah khawatir. Dan mungkin yang lebih shocking lagi Bapak Ibu pagi hari ini, ternyata di dalam Matius pasal 26 ayat 37 sampai 38, ternyata Yesus pun pernah khawatir. Mungkin mengejutkan Bapak Ibu, Yesus pun pernah khawatir. Jadi pertanyaannya kembali, apakah kekhawatiran adalah merupakan satu dosa? Seperti yang banyak kita pikirkan kali ini, sampai saat ini maksud saya. Mari kita kembali lihat di dalam ayat tema kita, ya. Di sana dikatakan apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir. Kita kadang-kadang muncul pemikiran berdosa gara-gara kata jangan, ya. Tadi itu hubungannya itu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bercuri gitu ya. Jadi kita pikir, oh jangan khawatir. Kayaknya kok dosa ya khawatir itu. Nah, perhatikan, sama juga seperti kalau kita lihat ada ayat firman lain yang cukup sering kita nyanyikan, Bu. Jangan kamu khawatir apa yang kau makan minum pakai. Itu kan Matius 6 ayat 25 sampai 34 kan? Saya nggak akan nyanyi karena Tante Rosia nyanyinya lebih bagus dari saya. Jadi saya nggak nyanyi gitu ya. Meskipun katanya batuk pilek pagi hari. Semoga Tuhan Yesus memberkati bisa segera sembuh gitu ya. Nah, kata khawatir itu ya, itu sebenarnya tujuannya di sana dituliskan bukan untuk menuding kita atau mempersalahkan kita. Tetapi merupakan sebuah ajakan, sebuah undangan, sebuah pemberitahuan. Jangan kamu khawatir, nggak perlu khawatir. Kurang lebih kalau dalam bahasa kita sekarang mungkin saya bisa mungkin katakan ke Bu Lina, nggak usah khawatir. Bukan jangan, tapi nggak usah khawatir. Kira-kira bahasa sekarang gitu ya. Ini sebuah ajakan, sebuah undangan, sebuah pemberitahuan. Bukan condemning, bukan mempersalahkan. Khawatir berarti menjadi sebuah, oh Anda menjadi dosa. Apalagi kalau kita punya gelar mungkin pendeta seperti Pak Heri, Pak Raymond yang saya sebutkan tadi. Ngeri. Wah, khawatir. Wah, hamba Tuhan khawatir ini kurang iman nih gitu ya. Tapi tidak, ini sebuah ajakan. Saya menggambarkannya itu mungkin mirip kayak gini ya. Contoh misalnya Pak W ini tahu di jalan misalnya deket apa Gedung The East itu ada jual soto yang enak gitu ya. Diajak, kamu nyoba deh, ini enak gitu loh. Sama juga ajakan firman Tuhan. Kita diajak untuk tidak khawatir. Kita diajak, jadi bukan kata jangan di sini kemudian menjadi dosa. Ya. Kalau dibilang dosa, khawatir menjadi khawatir apa?
rasa khawatir itu adalah dosa, perhatikan tadi. Di dalam ayat firman Tuhan saja kita lihat di sana, dicatat tadi ada Daud, ada Musa, ada Paulus, ada Elia, bahkan Yesus sendiri ternyata pernah mengalami rasa khawatir. Ya. Lebih lanjut kalau kita perhatikan di sini warna merah di bawah itu kata damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Filipi ini ayat di Filipi ini mengingatkan kita ya bahwa ketika kita mengalami kekhawatiran ya bahwa dalam doa permohonan di situ ada ya. Kemudian yang kedua serahkanlah semua khawatirmu ke tangan Tuhan. Dan yang ketiga ada mengucap syukur karena kekhawatiran kita dihandle langsung oleh Tuhan. Pengertiannya demikian. Karena kita belajar untuk melakukan itu, maka damai sejahtera Allah kemudian memelihara kita, ya, supaya pikiran kita nggak jadi stres, nggak jadi depresi. Nah, mungkin jadi pembicaraan pagi hari ini, saya ingin kembali di sini bahwa kekhawatiran itu tadi kembali bukanlah dosa, ya, tetapi sebuah respon emosional dan fisiologis dan bukanlah sebuah kegagalan moral. Tadi saya katakan, ya. Ngeri kadang-kadang ketika kita khawatir, waduh saya berbuat dosa ini kurang lebih gitu ya. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, kita perlu ketahui sesuatu bahwa apa? Kecemasan juga ternyata adalah bagian dari cara Tuhan menciptakan manusia. Ini membuat kita itu kemudian mengenali bahaya, ya. Membuat kita kemudian dapat membuat sebuah keputusan dan mencari pertolongan saat dibutuhkan. Sama seperti perasaan sedih atau marah, ya. Tidak selalu itu merupakan sebuah dosa. Demikian juga dengan rasa khawatir dan rasa cemas. Saya mau tambahkan satu hal ini, bahwa khawatir juga ternyata bukan tanda Anda itu kurang iman. Seringkali kita membayangkan iman dan khawatir itu ya, kurang lebih ya, seperti sebuah dua ekstrim yang berada pada satu titik. Pada satu garis. Jadi satu garis itu Anda beriman, di ujung yang lainnya itu dikatakan Anda khawatir. Dianggap satu garis yang lurus. Jadi kalau Anda ada di ekstrim yang iman, berarti Anda sama sekali tidak khawatir. Demikian juga ketika Anda ternyata khawatir, Anda sama sekali tidak punya iman. Seringkali kita gambarkan demikian. Ada sebuah buku yang ditulis oleh Max Lucado. Max Lucado ini penulis buku Kristen. Ada beberapa buku yang dia tuliskan. Dituliskan di sini dalam bukunya yang berjudul Anxious for Nothing. Ya, dia menyebutkan bahwa iman dan khawatir tadi ternyata bisa koeksisten. Bisa ada dua-duanya gitu loh. Jadi bukan kayak tadi satu garis, kita anggap mungkin ada penggaris. Saya nggak punya penggaris di sini ya. Oke, saya pakai handphone aja ya. Jadi kita pakai. Jadi kadang-kadang kita berpikir bahwa di ujung sini ini beriman, di ujung sini ini khawatir. Kita pikir kalau Anda itu orang yang beriman, maka tidak ada kekhawatiran sama sekali. Sedangkan ketika Anda berada di fase khawatir, Anda itu tidak punya iman sama sekali. Max Lucado berkata, ternyata tidak begitu. Max Lucado kemudian menuliskan bahwa apa? Munculnya rasa khawatir, ya, diulang tadi berarti tidak berarti bahwa iman Anda itu kurang atau berkurang. Demikian pula sebaliknya bahwa memiliki iman yang kuat ternyata tidak secara otomatis menghilangkan semua kekhawatiran dalam diri seseorang. Bahkan saya membuat catatan di sini kalau ada orang yang, wah saya sangat beriman sampai saya tidak memiliki rasa khawatir sama sekali. Wah, ini menarik untuk diperhatikan gitu ya. Bisa jadi bahwa ternyata ya, meskipun ini kita mungkin tidak mau mengakui, bisa-bisa kita ini sebenarnya cuma cuek aja. Bukan iman tapi cuek. Gitu ya. Cuek, saya nggak mau peduli sama masalah saya. Nanti saya tinggalin dulu, pasti nanti beres. Itu mah cuek namanya, bukan beriman. Ya. Oke, saya kembalikan tadi di ayat tema ya, bahwa ketika kita khawatir, maka ajakan firman Tuhan di sini apa? Nyatakan semua keinginan pada Tuhan dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Kemudian tadi kita udah belajar apa?
menyerahkan semua kekhawatiran kita pada tangan Tuhan. Kita udah sering baca ini. Tapi pagi hari ini saya ingin kita melihat dua catatan mengenai kata khawatir pagi hari ini. Yang pertama, ternyata iman itu kalau kita pelajari pagi hari ini tidak serta-merta menghilangkan khawatir. Ya. Tadi kita lihat ada beberapa tokoh Alkitab yang dicatat ternyata sempat memiliki rasa khawatir. Tapi terus kemudian pertanyaan berikutnya adalah begini. Jika iman kemudian tidak serta-merta menghilangkan rasa khawatir saya, kemudian iman itu di mana perannya? Nah, ternyata Bapak Ibu, iman kemudian menjadi sebuah alat ya untuk menghadapi. Kalau bahasa Inggrisnya ditulis Max Lucado itu navigate ya. Dia yang mengarahkan, dia yang memberikan kita iman memberikan kita arahan untuk menghadapi kekhawatiran. Dan bukan sebuah obat penawar yang instan. Jadi ketika Anda punya iman tiba-tiba hilang semua rasa khawatirnya. Instan, tidak. Tetapi iman itu memberikan kita sebagai suatu peta, seperti peta. Ya, bagaimana kita harus berjalan, ya, bagaimana kita harus menghadapi apa yang kita khawatirkan. Kadang Tuhan menjawab kita itu ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Contoh, ketika kita lagi pingin sesuatu, pinginnya Tuhan kasih kata go, silakan, ayo jalan gitu ya. Ternyata yang Tuhan bilang, dalam tinggal tenang dan diam terletak kekuatan. Gubrak gitu kan tiba-tiba. Kok beda banget ya? Saya lagi pingin dapat afirmasi dari Tuhan untuk saya jalan mengatasi kekhawatiran saya. Tuhan bilang apa? Tunggu. Tinggal tenang dan diam. Tuhan, besok ini saya udah punya misalnya nih, saya ada kebutuhan. Uang sekolah anak saya belum bayar Tuhan. Tuhan bilang dalam tinggal tenang dan diam terletak kekuatan. Kemudian bisa juga Tuhan ketika kita dalam kondisi kita khawatir, kita berharap nih kadang-kadang Tuhan kayaknya akan nolong saya nih ya. Contoh, oh saya kayaknya ada bisnis dengan Pak Heri misalnya, Pastor Heri ya. Kemudian kayaknya Tuhan akan menolong saya nih kekhawatiran saya yang tadi apa saya perlu bayar tagihan kayaknya nanti Pastor Heri bakal telepon saya ada bisnis besar kira-kira kayak begini-begini. Ternyata Tuhan caranya bukan itu. Tuhan menolong dengan cara yang lain. Atau iman juga kemudian berfungsi ketika contoh begini. Berbicara mengenai waktu. Ya. Tadi contoh, misal tadi ya, saya ambil yang simpel. Mau bayar uang sekolah anak nih. Udah telat nih misalnya besok, udah hari terakhir. Kita pikir Tuhan, kita udah berdoa gitu ya. Udah bahkan puasa. Udah doa sampai nungging-nungging barangkali gitu ya. Terus kemudian kita pikir Tuhan, udah telat ini ya. Udah telat. Inilah momentum Tuhan paling tepat untuk menolong saya. Ternyata belum juga. Terus kita jadi mikir, ya, ini kok iman saya bilang tunggu. Ya, kita buka firman, saya nggak tahu Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah jauh lebih dewasa rohani dibandingkan saya zaman dulu. Saya zaman dulu itu kadang-kadang kalau ini suka bikin Alkitab ini seakan-akan jadi kayak buku sakti ya. Saya berdoa, Tuhan Yesus, berikan saya jawabanmu. Kemudian saya buka sembarangan, baca ayat firman Tuhan di situ. Dan berpikir, Tuhan berbicara pada saya di lewat ayat ini. Saya nggak tahu seberapa banyak kita pernah ngalamin itu. Tapi saya pernah kayak gitu. Ternyata Tuhan bukan menjawab dengan cara itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, disinilah kemudian peran iman yang sesungguhnya. Iman mendorong kita untuk percaya bahwa Tuhan selalu menepati janji-Nya. Iman mendorong kita untuk percaya bahwa Tuhan sedang bertindak di balik layar. Meskipun kita nggak lihat ada apa-apa yang berubah depan kita. Iman mendorong kita untuk tetap percaya bahwa Tuhan sebenarnya tidak pernah terlambat. Meskipun kadang tenggat waktu ya yang kita tetapkan itu sudah lewat. Saya punya catatan khusus mengenai ini. Tuhan itu Tuhan, bukan kita yang Tuhan. Kita nggak usah menentukan caranya Tuhan seperti apa. Suka-sukanya Tuhan. Caranya dia dealing dengan kekhawatiran ini.
Jadi Bapak Ibu pagi hari ini kita perlu percaya bahwa gini, di dalam kekhawatiran kita, di mana letak iman? Ya, iman ternyata memberikan kita kerangka kerja untuk mengatasi kekhawatiran kita. Iman memberikan kita sebuah pemikiran bagaimana kita harus mengatasi kekhawatiran. Yang kedua dan yang terakhir, melalui iman, kekhawatiran justru mendorong kita makin dekat dengan Tuhan. Jadi tidak ada yang salah dengan kekhawatiran, Bapak Ibu. Ya, kekhawatiran kemudian mendorong kita tadi, ya, makin dekat dengan Tuhan. Maksudnya bagaimana? Ya, di dalam kekhawatiran kita, kita menjadi sadar diri dan sadar Tuhan. Maksudnya apa sadar diri dan sadar Tuhan? Sadar diri bahwa kita itu ternyata terbatas. Ya, dalam semua kehebatan kita, dalam semua pangkat kita, posisi kita, network kita, kita bisa sadar bahwa kita tuh terbatas loh sebenarnya. Dan kita juga di dalam kekhawatiran kita kemudian kita jadi sadar Tuhan. Maksudnya apa sadar Tuhan? Bahwa Tuhan itu melebihi dari semua kekuatan kita. Lebih dari semua kekuasaan kita, posisi kita, jabatan kita, ya. Lebih daripada koneksi kita. Makanya kekhawatiran itu kira-kira kalau dicatat ya, kekhawatiran itu jadi membuat kita tuh jadi sadar diri, sadar Tuhan, sehingga kita kemudian belajar untuk bersandar sepenuhnya pada Tuhan, bukan pada diri kita pribadi. Jadi ternyata kekhawatiran dan iman itu hubungannya seperti ini. Bukan bahwa kalau Anda punya iman, Anda tidak khawatir sama sekali. Atau ketika Anda khawatir, Anda tidak punya iman sama sekali. Ada perannya iman ketika Anda punya khawatir. Biarkan saya tutup dengan ini, ya. Rasa khawatir itu sekali lagi kalau kita pelajari hari ini, rasa khawatir bukan dosa. Tapi yang menjadi dosa adalah ketika kita terus-menerus hidup di dalam kekhawatiran tadi. Saya ulang ya. Rasa khawatir sendiri bukan dosa. Tadi kita pelajari. Rasa khawatir itu sebenarnya reaksi normal. Sama seperti tadi misalnya kita bicara marah. Marah nggak semua dosa, ya kan? Nah, rasa khawatir juga bukan dosa. Kita pelajari firman Tuhan hari ini ada tokoh-tokoh Alkitab, termasuk Yesus sendiri pernah mengalami rasa khawatir. Tetapi terus-menerus hidup di dalam kekhawatiran, itulah dosa. Apa namanya? Dosa ketidakpercayaan. Jadi Bapak Ibu pagi hari ini, mungkin ini perlu perenungan, ya. Tidak mudah mungkin. Ini makanannya cukup keras pagi ini, ya. Mungkin beda dari yang selama ini kita pikirkan. Ya, karena kita seringkali berpikir simpelnya kayak tadi ya, ada kata jangan di depannya. Jangan kamu khawatir. Terus kita berpikir, jangan itu berarti kalau saya berkhawatir, saya berbuat dosa. Saya melanggar Tuhan. Saya ternyata tidak apa, tidak membuktikan kalau saya itu punya iman. Ternyata tidak, ya. Tetapi pagi hari ini kita belajar bahwa apa? Terus-menerus hidup dalam khawatir. Itulah bentuk dosa ketidakpercayaan. Khawatir aman, khawatir oke. Tapi terus-menerus hidup dalam kekhawatiran. Itu berarti Anda kurang percaya, Anda tidak. Demikian yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan ke Ibu Lina. Makasih Tuhan. Thank you, Pastor. Singkat, simpel, padat. Ya, Bu Lina, silakan Bu Lina. Ya, silakan Bu Devi. Iya, makasih hambanya pendeta Pak Ferdinand. Kalau Ibu Devi. Iya, sebenarnya kalau kita dengar kata jangannya itu warning ya. Jadi kadang-kadang orang berpikir kalau terlampau selalu khawatir. Tapi saya berpengalaman begini. Pada saat saya belum mengenal Tuhan, setiap ada masalah saya selalu khawatir.
Tapi pada saat kita sudah dekat, maksudnya kita lengket sama Tuhan, kekhawatiran itu ada sedikit, tapi ada damai sejahtera, langsung cut gitu, ya kan, gitu ya. Tapi kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, itu kekhawatiran akan berkecamuk lebih besar dari kecil besar. Tapi kalau kita lengket dengan Tuhan, kekhawatiran selalu ada, tapi ada space gitu. Maksudnya ada space-nya, maksudnya kayak Roh Kudus kayak bilang ada penghiburan gitu di dalam kekhawatiran itu. Jadi kita tidak ada. Kayak saya 2 hari yang lalu ya, kemarin yang lalu, saya duduk-duduk, saya lihat anak saya mau ke sekolah, tiba-tiba timbul di hati saya, gimana kalau dia selesai SMP ini masuk SMK? Ya memang kalau negeri sih nggak bayar ini ya, kalau nggak bayar uang sekolah, nggak bayar buku, tapi kan banyak embel-embelnya kayak baju sekolahnya, ininya. Sedangkan saya di sini kan tinggal dengan saudara, saya single parents, baru saya kan hanya pelayanan doang. Itu timbul, tapi pas lagi timbul itu Roh Kudus ingat, jadi gini, kenapa kamu khawatir? Gitu, kalau dulu Tuhan tolong, pasti sekarang Tuhan tolong. Itulah satu penghiburan buat kita, Bapak Ibu. Setiap masalah kita harus perkatakan itu. Kalau dulu Tuhan tolong, sekarang pun Tuhan tolong. Jadi kekhawatiran itu agak hilang. Memang betul Pak Ferdinand bilang, kita enggak, kekhawatiran itu bukan salah satu dosa. Itu kayak pakaian kita ya, manusia. Tapi bagaimana caranya untuk bisa kekhawatiran itu? Ya kita cuci pakaiannya supaya bersih, ya kan? Yaitu dengan kebenaran firman Tuhan, gitu. Jadi kekhawatiran ada, tapi ada damai sejahtera, gitu. Kalau di dalam kebutuhan kita langsung aja pakai firman Tuhan, bukan kita langsung berkata, langsung ingat firman Tuhan, burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi kita yang melayani Tuhan, ya kan? Setiap masalah, kalau dulu Tuhan tolong, sekarang pun Tuhan tolong, karena Tuhan yang kami sembahkan, Tuhan Allah yang hidup, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itulah yang menjadi pegangan hidup saya, kayak saya sakit penyempitan saraf ini, sudah dari 2016, akhirnya kambuh lagi, tapi menjadi motivasi buat saya, ya itu, saya selalu berpikir, Tuhan, saya percaya kalau dulu Tuhan tolong saya bisa beraktivitas, sekarang pun Tuhan tolong, pasti saya bisa beraktivitas. Itu aja. Jadi kekhawatiran, benar Pak Ferdinand bilang, jangan membuat kita lebih mendalam berpikir, akhirnya kita jatuh dalam dosa, kita berpikir yang aneh-aneh, akhirnya timbul timbul ketidakpercayaan kepada Tuhan. Ya kan Pak Ferdinand, gitu ya Pak? Oke, itu aja. Betul, Bu Bu Dewi. Lina. Iya. Tuhan berkati. Ya. Hebatnya tepuk tangannya Pak Andre. Ya, terima kasih. Ya, silakan Ibu Yudi yang sudah buka-buka kamera. Silakan Bu Yudi. Terbuka, Lina emang ditutup pakai kertas, tapi ya udah Bu Lina udah panggil kan gak enak. Appreciate sekali loh Pak Ferdinand atas renungan pagi ini. Memang khawatir tuh sering ya, tapi di anukan Pak Ferdinand jadi hari ini jadi lega gitu bahwa kita nggak berdosa. Iya, kadang kan emang sering khawatir, jantung saya kenapa begini ya, kok khawatir gitu. Tapi setuju gitu ya, setuju karena terbuka gitu pikirannya bahwa pertama waktu kita khawatir pasti kita berdoa jadi iman kita kuat. Betul sekali Pak. Pasti kita nggak usah ngadu kemana-mana gitu, kadang-kadang ya ke Tuhan yang paling jalan tol saya pikir daripada curhat ke orang-orang ya. Mungkin saya doang yang terbuka atau semuanya gitu. Terima kasih Pak Ferdinand, apresiasi sekali dengan renungannya pagi ini. Terima kasih Bu Lina. Terima kasih Ya. Bu Yudi. Terima kasih Bu Yudi. Ibu Ria Worang dari Itali, buka kamera, apakah Ibu juga mau bicara nih? Sudah terbuka suaranya Bu. Silakan. Ya, silakan Ibu Ria. Oh no, maaf. Saya dengar aja. Oh. Oke. Ya, terima kasih. Ada lagi kah? Ya, saya Bu Lina. Oh, silakan Pak Weni. Memang benar kata Pastor Ferdinand. Kita tuh
khawatir tuh nggak dosa, tapi jangan khawatir melulu terus khawatir. Nah itu barunya dosa. Tapi sebagai manusia kalau nggak punya rasa khawatir udah dewa sih itu tingkatannya. Nabi dan lain-lain pun merasa khawatir, masa kita sebagai manusia biasa tidak punya rasa khawatir. Tapi pada saat rasa khawatir itulah yang seperti Pak Ferdian bilang, kita harus balance ya. Pada saat khawatir, tiba-tiba dengan rasa khawatir itu kita ingat lagi ya, mulai lagi baca Bible lah, dan kali nyanyi lah. Aku tidak khawatir, burung di udara. Kali saya begitu loh, Bu Lina. Teriak-teriak sendiri. Apa ya, untuk menghilangkan rasa ini, rasa khawatir. Karena kalau kita pikirin terus, nah itu dosa. Akhirnya jadi penyakit, nggak usah rasa. Jadi ya udahlah. Nah, tapi pada saat rasa khawatir, disitulah kita berharap sama Tuhan. Nah, pada saat kita khawatir, kita berharap, terus kita goal gitu. Waduh, rasanya itu plong, sukacita banget. Itu yang saya rasakan selalu begitu. Jadi udah bukan berkali-kali, beratus kali ya kita khawatir, kita berharap lagi kepada Tuhan. Pada saat yang kita khawatirkan itu lolos goal, waduh, puji Tuhan, itu rasanya itu bukan sakit di sini, rasanya itu di roh kudus dahsyat. Thank you Mas Ferdinand, luar biasa. Seperti Bu Makasih Yudi Pak bilang, Wendy. kita nggak khawatir itu, kita khawatir itu nggak dosa. Amin. Lanjut, silakan Bu Lina. Ya, terima kasih Pak Weni. Tapi memang benar loh. Kayak saya juga kalau di bagian penjadwalan nih, kadang-kadang khawatir juga gitu. Ada beberapa yang harus saya jadwal pelayanan untuk menghubungi orang-orang. Berarti saya sekarang, kalau saya bilang, saya khawatir, terus dia, masa sih bagian gini kagak percaya. Tapi banyak juga sih yang membatalkan penjadwalan gitu loh. Tiba-tiba. Tapi sekarang dibilang tidak dosa. Ya, puji Tuhan. Jadi makin ngerti. Ya, silakan Ibu Eri. Ya, thank you Bu Lina. Shalom, Pastor Ferdinand. Thank you Shalom, untuk Bu. firman Tuhannya, sangat memberkati ya. Pada pagi hari ini kita diingatkan ini khawatir yang selalu terjadi di dalam hidup manusia selama kita masih hidup. Nah, tadi dikatakan memang Yesus aja mengalami namanya kecemasan ya. Tapi memang sih kecemasan daripada Tuhan pengertiannya beda dengan manusia biasa tentunya. Tapi yang kita bisa lihat contoh dari pada Yesus itu Tuhan Yesus mempercayakan segala sesuatunya dalam kehendak Tuhan ya. Walaupun dia katakan kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak Bapa. Nah, hal ini menjadi satu contoh teladan tentang kekhawatiran buat kita ya. Tadi juga Pastor Ferdinand ada katakan di Yesaya 30:15, dengan bertobat dan tinggal diam, kita akan diselamatkan dan tinggal tenang dan percaya. Tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Tapi kita enggan dikatakan ya, tapi kamu enggan. Karena manusia memang pada dasarnya suka cemasnya berlebihan, khawatirnya berlebihan, sehingga nggak tenang. Kalau orang nggak tenang ya mana bisa mendapatkan jalan keluar yang baik ya tentunya. Dan kurang percaya tentunya kepada Tuhan, tinggal tenang dan percaya. Nah, saya dapat sesuatu sih dari Pastor Ferdinand bahwa kita tidak boleh terus-terusan khawatir ya. Jadi tadi dikatakan iman itu kerangka kerja untuk mengatasi kekhawatiran kita. Ya, jadi kita harus bagaimana sikap kita menghadapi kekhawatiran. Kekhawatiran itu manusiawi banget. Tapi bagaimana sikap kita menghadapi kekhawatiran? Nah, itu seperti peta ya. Jadi saya dapat satu clue aja ya, bahwa dekat Tuhan kita baru bisa bertumbuh, sadar akan Tuhan. Ya, jadi Filipi 4 ayat 6 sampai 7 itu jelas sekali sih kita belajar satu hal tentang kekhawatiran. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan. Ternyata khawatir itu timbul dari sebuah keinginan. Ya, tumbuh dari sebuah keinginan, tetapi di sini Paulus katakan kalau ada keinginan yang mengkhawatirkan, bawa dalam doa. Ya, datang kepada Tuhan nomor 1, datang kepada Tuhan dan nyatakan kepada Tuhan apa yang ada di dalam keinginanmu itu dalam bentuk doa dan permohonan. Ternyata kita harus
memohon kepada satu tempat, satu sasaran, tidak lain hanya kepada Tuhan. Kadang-kadang kan keinginan misalnya pengen punya anak, kok sudah sekian tahun nggak dikasih keturunan, mulai ada khawatir. Nah, khawatirnya datangnya kepada sasaran yang salah, bukan kepada Tuhan yang punya langit dan bumi, yang sanggup memberikan benih ilahi di dalam rahim seorang perempuan, tapi datang kepada dukun-dukun, kepada kuasa-kuasa lain. Nah, ini sangat berbahaya sekali ya. Jelas sekali bahwa nyatakan keinginanmu dalam hal segala keinginanmu, artinya segala sesuatu dalam hidup kita itu harus kita bawa kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Dengan bentuk doa dan permohonan. Dan terakhir itu ucapan syukur. Jadi kita harus bersyukur dengan segala kekhawatiran kita, apa yang bisa disyukurin. Saya khawatir tentang ini loh. Tapi bersyukurnya saya masih begini. Saya bersyukur masih dipelihara Tuhan, masih ini. Ya mungkin kadang kita udah pikir masa depan, apa yang akan terjadi dengan masa depan anak, masa depan kita. Kata Tuhan, kekhawatiran sehari ya cukup sehari, ya kesusahan sehari cukup buat sehari. Tapi kita udah beyond, melewati. Nah, itu yang membuat kita khawatir sebenarnya ya, dalam doa dan permohonan ucapan syukur kita keburu kekhawatiran kita itu melampaui daripada pemeliharaan Tuhan, ya melampaui apa yang Tuhan mampu lakukan. Kehendak Tuhan pasti baik, kita percaya buat anak-anaknya ya. Jadi akhirnya di 8 itu dikatakan, di 7 ya dikatakan bahwa saat kita bisa menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan, sasaran yang benar dalam doa dan permohonan ucapan syukur, maka ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Jadi kita butuh sekali ada damai sejahtera, ketenangan. Dan terakhir di ayat 8 itu Tuhan mengingatkan kita untuk berpikir yang benar, yang mulia, yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan semuanya itu, ternyata memang kekhawatiran itu datang daripada pikiran ya. Daripada pikiran, keinginan-keinginan yang ini. Jadi saya dapat firman dari Pak Ferdinand itu sepertinya ya kekhawatiran yang melampaui iman. Kekhawatiran yang terus-menerus. Saat khawatir sebenarnya kita tidak percaya sama Tuhan ya. Ada memang seperti itu ya. Khawatir karena tidak mengandalkan Tuhan. Bahwa segala sesuatu dalam hidup kita itu hanya kehendak Tuhan kok. Bahkan tidak ada satu helai rambut yang jatuh kalau Tuhan tidak menghendaki ya. Kalau kita seperti itu, punya iman seperti itu ya damai sejahtera aja. Bahwa Tuhan pasti merancangkan kebaikan dan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Amin. Thank you ya Pastor Ferdinand mengingatkan kita tentang tidak khawatir. Terima kasih Bu. Sangat memberkati. Saya kembalikan ke Bu Lina. Bu Lina masih mute. Ya, terima kasih Bu Eri untuk peneguhannya. Dan saat ini ada Pak Andre. Halo Mbak Andre, selamat pagi. Selamat pagi, ya. Terima kasih atas firman-Nya ya, Pak Ferdinand. Banyak bahan nih. Ya, saya terkesan ya, Ibu Lina bikin jadwal susah nggak? Susah. Khawatir nggak? Khawatir. Pasti ada aja yang mengundurkan dia. Saya nggak bisa Bu Lina ini itu kan? Nah, itu kan khawatir kan? Khawatir itu kan sebetulnya manusiawi lah. Kita masih napak bumi ya toh, ya nggak? Kita nggak diawang-awang, kita nggak bisa bohong lah. Itu kelemahan manusiawi, ya nggak? Rasa khawatir tuh sering menyerang kita, walaupun kita tahu bahwa kita adalah anak Tuhan yang sudah ditebus. Tapi sebagai manusia kita punya keterbatasan dalam memahami rencana Tuhan. Ini penting. Kita cenderung khawatir karena tidak bisa melihat masa depan. Ya toh? Kita tidak bisa melihat masa depan dengan jelas. Ini wajar. Tapi Tuhan mengingatkan kita, ya toh, untuk mempercayakan hidup kita kepadanya. Itu Matius 6. Nah, khawatir ini adanya kenapa? Ya kurangnya iman atau kepercayaan. Ketika kita fokus pada masalah daripada janji Tuhan, ya iman kita bisa melemah loh. Contohnya,
Petrus, semua orang udah tahu kan Petrus, dia rasul hebat kan. Iman Petrus itu waktu dia berjalan di atas air, dia tenggelam kan. Kenapa dia tenggelam? Karena ketika dia melihat masalah, ombak, angin, ya Matius 14, disitulah iman bisa melemah, bisa. Walaupun Petrus rasul hebat, murid Tuhan yang hebat, ya. Ketiga, ada serangan dari iblis. Iblis sering menanamkan ketakutan, kekhawatiran dalam hati kita agar kita ragu-ragu. Ragu-ragu akan apa? Kasih dan pemeliharaan Tuhan. Itu. Dan terakhir adalah ya pengaruh dunia, lingkungan sekitar, lewat berita-berita atau keadaan hidup bisa memicu kecemasan jika kita lebih banyak menyerap hal-hal yang negatif daripada firman Tuhan. Jadi banyak mana yang kita serap? Firman Tuhan atau dunia? Nah, disinilah ya Roma 12 ya, Roma 12 ayat 2. Nah, problemnya adalah bagaimana caranya kita mengatasi kekhawatiran. Kekhawatiran ada nggak? Ada, tapi tidak seharusnya terus menerus. Yang nggak ada jalan lain. Kita harus jaga relasi kita dengan pokok anggur kita, ya, dengan Tuhan. Kita harus jaga relasi kita dengan Tuhan, renungkan firman Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal, mengandalkan Roh Kudus yang kita sudah diberikan Roh Kudus ya untuk apa? Menguatkan iman dan hidup dalam komunitas iman ya, supaya kita saling punya keterkaitan ya, saling meneguhkan, saling melengkapi, saling menguatkan. Nah, disinilah. Jadi Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa tantangan. Ya enggak? Mesti ada tantangan? Ada. Tapi dia berjanji untuk selalu menyertai kita. Ya tak? Yesaya 41. Disitulah. Jadi saat kekhawatiran menyerang, mari kita kembali kepada Tuhan dan percaya bahwa Dia yang memegang kendali atas hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Andre. Ya, terima kasih Pak Andre. Selanjutnya ada Ibu Veronica, silakan Bu. Bu perawat kita ini. Terima kasih buat waktu yang diberikan. Saya mau bertanya nih kepada Pastor Ferdinand tentang kekhawatiran ini ya. Kalau kita misalnya nih, saya kan mendukung anak saya yang niat dari awal itu dari tahun kemarin dia kepengennya itu untuk sekolah kedokteran. Tapi karena tidak lulus tahun kemarin dan tahun ini karena masih ada kesempatan untuk bisa kembali lagi mengikuti ujian untuk masuk kuliah itu, saya putuskan untuk mendukung dia. Hanya yang saya pikirkan, apakah saya berhikmat di dalam ambil keputusan ini karena agak dari penghasilan. Ya kalau secara manusia memang rasa khawatir itu tetap ada. Karena kan kita tahu kalau namanya kedokteran itu bukan sedikit biayanya. Tapi yang menjadi kekuatan saya berpikir begini, orang yang tidak punya Tuhan aja kok bisa? Masa sih kalau saya ambil keputusan, saya mendukung anak saya yang keinginannya untuk bisa kuliah di jurusan ini, masa saya ndak punya iman, terus Tuhan masa ndak bisa buka jalan bagi kami orang tuanya, sementara prinsip saya
selagi saya punya pekerjaan, saya sehat, pasti apapun keinginan anak akan saya dukung karena saya tahu Tuhan itu punya kekayaan yang tidak ada batasnya. Jadi pertanyaan saya, Pak, apa saya kurang berhikmat gitu dalam ambil keputusan ini? Karena pengalaman sebelumnya itu anak-anak saya yang nomor 1 itu waktu itu kan dia ambil jurusan farmasi di universitas swasta di Universitas Pancasila di Depok. Pada waktu itu saya dengan suami juga ada pertentangan karena biaya yang besar. Pada waktu itu kan anak saya itu sudah coba di negeri, tapi lulusnya itu di Universitas Pancasila itu. Nah, sempat ada juga perdebatan dengan suami. Wah, katanya biayanya itu hampir seperti kedokteran juga ini swasta katanya. Cuman saya punya iman apapun itu tidak mungkin Tuhan tidak nolong. Dan sampai titik terakhir bisa kita lewati. Nah, dari pengalaman inilah Pak, saya ambil keputusan yang kedua ini untuk anak saya nomor 2. Dia punya keinginan untuk masuk di kedokteran. Kalau orang lain bisa, kenapa? Anak Tuhan gitu. Ya saya menyebut saya anak Tuhan. Karena saya yakin saya punya Tuhan yang hidup. Punya Tuhan yang sumber kekayaan. Gitu Pak. Terima kasih. Shalom, selamat pagi Ibu Vera ya. Eh, jujur ini agak sedikit berbeda dengan pembahasan kita pagi hari ini ya. Tapi saya coba jawab berbicara mengenai kekhawatiran. Pasti ada kekhawatiran ya, apalagi kita mungkin tahu kekuatan kita ya. Dan tidak salah untuk memiliki sebuah iman, sebuah pengharapan tepatnya bahwa anak ibu bisa masuk ke jurusan yang diinginkan. Kembali lagi, tadi seperti yang dikatakan firman Tuhan tadi di Filipi, bahwa segala permohonan kita kepada Tuhan, ya kan? Tapi di sana kata kuncinya adalah apa? Serahkan. Karena kadang-kadang kita nggak ngerti rencananya Tuhan seperti apa, gitu ya. Saya tidak mengatakan bahwa dengan adanya kondisi ini kemudian ibu harus ngotot untuk berdoa, berpuasa bahkan untuk itu. Saya mendukung masuk ke satu universitas yang diinginkan itu adalah harapan dan mungkin seperti yang tadi Ibu sampaikan bahwa kok orang-orang di luar Tuhan aja bisa, kok anak Tuhan enggak gitu ya. Kita bisa memiliki pengharapan seperti itu, tidak masalah. Dan saya kembali lagi tadi, Bu, kita kembali lagi menyerahkan pada Tuhan. Dan satu hal mungkin tadi kalau saya nangkap berarti kan tidak apa ya tidak masuk itu kan berarti mungkin ada hal yang harus ditambahkan misalnya dalam pembelajarannya anak sehingga bisa memenuhi kriteria ya harapannya kan masuk ke universitas negeri ya dan universitas negeri kan sebenarnya cukup banyak di Indonesia yang kedokteran. Saya terus terang tidak punya latar belakang di kedokteran, jadi saya kurang tahu sebaiknya di mana gitu ya. Tapi bisa Bu, kita ngelihat beberapa universitas lain. Mungkin ada yang tidak semahal universitas yang kita mau. Ya, saya tahu hari-hari ini, saya kalau nggak salah kemarin ada anak teman saya masuk kedokteran di UI itu kalau nggak salah habisnya uang masuknya doang itu bisa beli mobil baru Bu, 500 juta kalau nggak salah. Ya. Sedangkan kalau yang di universitas swasta bukan yang top aja bisa 300 juta, kurang lebih begitu. Ya, jadi memang ini satu tantangan, tapi kembali lagi kita perlu menyerahkan ya, apakah ini memang jalannya Tuhan untuk masuk ke universitas tertentu itu atau Tuhan punya cara yang lain. Mungkin di universitas yang lain ya. Mungkin misalnya saya mungkin kasih contoh yang saya tahu. Mungkin di daerah Jawa Timur, mungkin atau Jawa Tengah, mungkin universitasnya lebih lebih murah, ya. Kayak contoh mungkin yang saya tahu kedokteran juga kalau nggak di Jakarta ada Airlangga di Surabaya. Ya, saya lama di Surabaya Bu, jadi tahu biaya hidupnya pun tidak semahal itu, ya.
Kemudian ada juga yang mungkin di mana di Jogja mungkin lebih murah atau di tempat-tempat lain. Jadi kembali lagi kalau kita berbicara mengenai kekhawatiran wajar karena kita tahu kita tidak, mungkin bahasa saya agak agak ini ya, tapi kira-kira bisa disummarize, kita tahu bahwa kita terbatas gitu ya. Sampai kita mungkin khawatir. Tetapi pengharapan boleh kita miliki. Tapi di dalam semuanya kembali kita harus kembalikan bahwa kehendak Tuhan. Kehendaknya Tuhan bagaimana? Haruskah saya masuk di tempat itu atau tidak? Dalam pengalaman saya pribadi pun ada waktunya saya pingin sesuatu belum tercapai atau tidak tercapai pun. Tapi Tuhan punya rencana yang lain lebih indah gitu. Siapa tahu Bu, mungkin siapa tahu ini bercanda ya. Siapa tahu mungkin gak di Jakarta deh kuliahnya di Malang misalnya. Tiba-tiba ketemu jodohnya di situ Bu, bisa Bu gitu loh. Bisa. Jadi kita nggak tahu, kita serahkan pada Tuhan. Kurang lebih saya bisa jawab itu dulu Bu ya, karena ini memang agak di luar daripada apa namanya, ini satu 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 sharing lagi, mungkin nanti tambah 1 jam Bu kalau saya bahas ini. Saya kembalikan ke Ibu. Ya Pak, terima kasih buat penjelasannya karena saya juga kan Pak berlatar belakang punya suami hamba Tuhan. Saya pikir anak pertama basicnya ke kesehatan. Terus anak kedua nih walaupun keinginannya ke kesehatan, saya pikir karena dia dari awal SMA waktu di Mempawah itu dia sudah terlibat dalam pelayanan. Jadi saya pikir kalau memang sesuai dengan keinginannya, Tuhan izinkan dia bisa masuk jurusan kedokteran, wah bisa nih sebagai penerus papanya, sebagai hamba Tuhan. Karena saya pikir dalam pelayanan medis khususnya melayani pasien lebih mudah masuk gitu sebagai seorang hamba Tuhan yang latar belakang bukan sekolah teologi gitu. Jadi kalau dia sudah lulus kedokteran nanti bisa dia ambil lagi dalam pelayanan. Saya pikir gitu Pak karena suami saya kan seorang hamba Tuhan. Saya pikir masa sih anak saya ndak ada meneruskan jurusan bapaknya gitu. Terima kasih Pak. Ya Ibu silakan. Bu Dina, Ya. saya kembalikan. Ya, terima kasih Bu Vera buat sharing dan juga pertanyaannya. Ya benar sih kalau udah urusan anak agak repot. Tapi cerita ya. Saya punya teman, saya kenal karena ini dulu anak, jadi orang tuanya rekan kerja, anaknya murid gitu. Dia sampai untuk bisa dapat universitas negeri, dia mengikuti terus setiap tahun sampai udah nggak punya jatah. Dan akhirnya ketika dia nggak punya jatah karena nggak diterima, udah ikut bimbel segala gitu. Akhirnya dia ambil swasta. Mamahnya dengan kondisi keuangannya berharap bahwa anak ini ambil memang di Jakarta tapi di universitas yang lebih murah swastanya. Dia nggak mau. Harus universitas yang itu. Uang masuknya aja kita udah tahu di atas yang Pak Ferdinand sebut. Kuliahlah dia. Setelah dia kuliah sampai esket. Setelah esket, kok saya nggak pernah dengar dia di wisuda. Terus saya tanya, kebetulan dia satu kelas dengan ponakan saya yang dokter juga gitu. Kok dia nggak ada sih gitu? Kayaknya udah nggak kuliah lagi. Dan memang sejak SMA dia punya hobi itu seni. Hobinya seni gitu loh. Dan terakhir malah dia esketnya, bayangin, mamanya udah setengah mati bisa kuliah dia sampai esket, dia tidak melanjutkan dokter. Justru dia sekarang bekerja di bidang seni. Dan bagus banget. Nah, ini cuma sharing aja ya Bu Vera. Jadi mungkin begitu ya Pak Ferdinand ya. Maksudnya kita Iya, mau ini. iya. Nah, begitu. Saya ya izin menanggapi Bu Lina. Ya. Memang kadang-kadang kalau soal anak kita punya pengharapan pasti ya. Ya. Ya, pingin jadi seperti ini, pingin seperti itu. Mungkin sedikit cerita, saya juga dulu papa saya pingin sekali sih jadi dokter. Ya, zaman dulu kan begitu ya. Waktu saya masih sekolah itu dulu kayaknya apa namanya pekerjaan yang paling mentereng itu adalah dokter. Ya, katanya kamu kalau jadi dokter nanti kaya. Katanya begitu. Ya, tetapi kalau kita ini kembali lagi ya, saya pikir selalu kuncinya adalah
Apa rencana Tuhan buat anak itu? Kita nggak tahu. Ya, seperti saya yang papa saya pengennya masuk dokter, ujung-ujungnya masuknya kemarin hanya masuk banyak sekolah teologi. Gitu ya. Jadi, jadi memang iya, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Jadi mungkin Ibu, saya pikir kita memang saya rasa sah-sah aja dan tidak salah kita punya pengharapan anak kita masuknya yang pertama kayaknya kita lihat dari kecil larinya ke sini nih, yang kedua larinya ke sini nih, kurang lebih begitu ya. Saya pikir kunci daripada semuanya adalah coba mengerti apa rencana Tuhan buat dia. Kita minta aja bukakan. Termasuk ke anaknya sendiri karena memang ada yang satu yang dikhawatirkan, bahwa ketika ternyata itu bukan apa yang anak itu terpanggil untuk melakukannya, maka dia nggak akan maksimal. Gitu loh. Itu yang kita perlu mengerti. Sayang kan, gitu loh. Kalau misalnya kita, apa namanya, eh, kemudian, sebentar, ini ada yang mau, oke. Sayang kan ketika kita kemudian mendorong anak, kita kemudian menghabiskan banyak resource ya, sedangkan apa ternyata bukan di sana panggilannya. Saya nggak mengatakan bahwa anak ibu nggak panggilannya ke sana, bukan ya. Tapi kita perlu kembali lagi tadi kata yang saya sampaikan, menyerahkan pada Tuhan. Kita perlu tahu Tuhan rencananya apa nih buat anak saya, ya kan? Kita nggak pernah kenal. Ya, ini Ibu Yudi ya, kerja di mana saja yang memberikan hati kita. Ya. Jadi kembali Bu, bukan saya mengatakan tidak bisa dicoba, silahkan tahun ini masuk lagi ya, tapi tadi ya mungkin apakah di tempat lain begitu ya, atau mungkin ada hal-hal yang bisa dipelajari, mungkin ada yang apa namanya masih belum memenuhi kualifikasi di apa namanya syarat-syarat tertentu untuk bisa masuk ke universitas itu yang mungkin masih ada berapa bulan nih kan untuk menjelang penerimaan yang baru, ya kan, masih bisa dikejar Bu. Jadi pas ujian siapa tahu lulus kali ini gitu kan, nggak ada yang salah gitu. Oke, saya kembalikan Bu Lina. Ya, terima kasih Pak Ferdinand, terima kasih juga Bu Vera dan kita semua yang sudah sharing pada pagi hari ini, saling meneguhkan dan berbagi berkat untuk kita makin terbuka wawasannya dalam hal kekhawatiran. Apakah ada closing statement dari Pak Ferdinand? Baik Ibu, tadi sebenarnya sudah banyak sekali ya. Tapi closing statement mungkin dari saya kembali lagi tadi kalau kita bicara kekhawatiran, mungkin perlu diingatkan apakah khawatir itu dosa? Enggak, gitu ya. Tapi kalau kita stay di dalam kekhawatiran, nah itu baru dosa. Kurang percaya berarti Anda itu, ya kan? Tapi biarlah pagi hari ini kita tidak merasa tertuduh, ya. Karena gampang sekali kita tertuduh, ya. Itu aja, Bu Lina, silakan. Ya, terima kasih Pak Ferdinand. Luar biasa. Ya. Saat ini kita Thank akan you, Pak Ferdinand. tutup persekutuan doa